Oke Pak Saudara, sama katong buku dapat lagi katong punya program Molu Kata Baus. Nah kali ini katong akan membahas terkait dengan vaksinasi yang dilaksanakan oleh pemerintah kota. Nah ikuti beta. COVID-19 atau yang katong kenal dengan virus corona adalah salah satu penyakit paling berbahaya yang sementara melanda dunia. Ini bahkan sampai di katong punya negara dan kota ini. Usaha demi usaha para melawan virus ini sudah dilakukan oleh tompung pemerintah di negara ini, bahkan sampai di pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Salah satu usaha yang dilakukan para mencegah serta kurang resiko terpapar penyakit ini adalah vaksinasi. Vaksinasi COVID-19 merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menangani masalah COVID-19. Vaksinasi COVID-19 akan pun tujuan para menciptakan kekebalan kelompok atau herd immunity agar masyarakat menjadi lebih produktif dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Vaksinasi COVID-19 bukanlah obat. Vaksin diberikan per orang yang sehat, per mencegah penyakit tertentu menjangkiti orang tersebut. Vaksin COVID-19 merupakan bentuk pencegahan yang berfungsi mendorong membentuk kekebalan tubuh spesifik pada penyakit COVID-19 agar terhindar dari tertular atau kemungkinan sakit berat. Di kota Ambon sendiri, pemerintah kota sudah bikin vaksinasi massal para masyarakat yang ada di kota ini. Yang dilakukan di kota Ambon itu masih terus berjalan untuk di seluruh pasienkes yang telah ditetapkan di 22 puskesmas dan beberapa rumah sakit. Juga kita dalam rangka beberapa hari ini melakukan pemerintah kota dalam hal ini Satgas melakukan selebrasi vaksinasi yang dimulai dari tanggal 22 Agustus kemarin, 22 September sampai dengan tanggal 14 Oktober. Nah itu tiap hari tetap berlangsung di Tribun Lapangan Merdeka. Untuk data vaksinasi sampai dengan tanggal 29 September itu adalah kita sudah di angka 70,19% dengan capaian 192.155 dari target itu 274.194.
Jadi yang dimaksud kita mencapai 70%, ini 70% dari target. Belum mencapai 70% herd immunity. Karena 70% herd immunity itu dari jumlah penduduk. Dan 70% herd immunity kita capai itu adalah targetnya itu 274.194. Jadi kita harus capai ini seluruhnya, baru kita bisa mendapatkan herd immunity atau 70% jumlah penduduk yang divaksinasi. Sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat bahwa diharapkan untuk seluruh ibu kota provinsi itu mencapai target 70% dari target vaksinasi itu di akhir bulan Oktober. Tapi Katong bersyukur untuk kota Ambon, Katong sudah mencapai target itu yang ditetapkan 70% dari target itu pada tanggal 28 September. Kita sudah ada angka di angka 70% seperti itu. Target untuk mencapai herd immunity pun dikejar oleh pemerintah kota Ambon supaya Ambon bisa terbebas dari COVID-19. Diharapkan kita sudah bisa mencapai herd immunity, ya, kekebalan bersama, karena dari target pemerintah pusat yang ditetapkan pada pemerintah kota Ambon kurang lebih 274.000, ya, 274.000. Nah, sampai dengan September, per tanggal 20 September, kita sudah mencapai itu kurang lebih 183.000, ya, 66,08%, ya, itu yang sudah dicapai oleh pemerintah kota. Nah, dari data yang ada ini, maka untuk dari 183.000 itu didominasi oleh komunitas pelayanan publik, ya, komunitas pelayanan publik. Sedangkan untuk ibu hamil, kemudian anak-anak dan lansia itu relatif juga cukup tinggi, tapi itu yang akan menjadi skala prioritas untuk program vaksinasi kita pada tahap-tahap yang berikut ini. Banyak masyarakat kota ini yang suiko program vaksinasi massal yang dilakukan baik oleh Katong punya pemerintah maupun oleh pihak-pihak lainnya. Banyak masyarakat yang mendukung program vaksinasi massal ini. Jadi menurut saya acara ini sangat-sangat bagus karena tidak menunggu lama, orang datang langsung didaftar, langsung divaksin, selesai. Itu membuat masyarakat merasa terpenuhi untuk kebutuhan vaksin. Luar biasa. Dan saya sebagai anggota masyarakat sangat-sangat mengapresiasi acara ini dan memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Luar biasa, dan saya sangat mengapresiasi pemerintah kota dengan kegiatan ini. Terima kasih untuk pemerintah kota, luar biasa, sukses, semoga masyarakat kebutuhan untuk vaksin dapat terpenuhi. Kalau dari saya sendiri setuju ya, karena mungkin mengingat sekarang kan proses perkuliahan bagi mahasiswa akan berlangsung kalau sudah memenuhi syarat untuk vaksinasi ya. Jadi mungkin bagi kita setuju saja daripada nanti kita kuliahnya online terus, daripada kan ilmunya mungkin nanti tergantung gitu.
Tapi masih banyak lagi masyarakat yang setuju dan yang mau ikut program vaksinasi ini dengan alasan yang berbeda-beda. Kalau beta sendiri sih kurang setuju, soalnya katong kalau ngopi mana-mana mesti pakai surat vaksin dan itu sebenarnya menyusahkan katong. Kalau par beta sendiri tuh beta kurang setuju, soalnya katong juga takut lah jangan sampai vaksin sing cocok dengan katong darah lalu katong bisa terkena penyakit apa begitu katong kan sing tahu. So begitu lah katong mesti kesana kemari mesti pakai surat vaksin, baru pengurusan surat vaksin sekarang ini di terus tinggal mati lah. Selain para orang dewasa, program vaksinasi ini akan mulai menyasar para anak-anak sekolah, khususnya anak-anak berumur 12 tahun ke atas. Vaksinasi anak ini bertujuan para melindungi dan memperkuat imunitas anak dan juga mempercepat proses sekolah tatap muka. Menurut saya vaksin itu sangat baik untuk kelanjutan masa depan anak-anak. Untuk bisa anak-anak bisa sekolah tatap muka. Kalau menurut saya kalau bukan tatap muka anak-anak belajar kurang fokus. Sehingga vaksin itu sangat penting. Artinya dengan ada keberatan bahwa memang itu merupakan anjuran dari pemerintah. Itu saja. Ini apa nih? Umur berapa ya? SMA atau? SMA 16 tahun. Jadi tidak ada keberatan gitu ya? Iya, tanggapan saya terkait vaksinasi untuk anak-anak bagus juga sih supaya adik-adik kita mungkin ya bisa terhindar dari virus corona juga sih, bukan cuma kita saja dan mungkin bisa segera selesai juga sih. Namun ada juga masyarakat yang setuju dengan program vaksinasi para anak-anak umur 12 tahun ke atas ini. Kalau menurut pemerintah itu baik untuk anak-anak tatap muka sih bagus sebenarnya, cuman katong sen tahu imunitas anak. Jadi pendapat beta sebenarnya itu tidak setuju sama sekali. Oh, itu lebih bahaya lah, apalagi anak kecil ini kembali dong pakai sudah pada suntik lah, kalau suntik itu bekas atau bagaimana biar belum bilang sudah baru, tapi kan katong sen tahu soalnya kan mau datang. Kalau menurut dari beta pribadi sih belum setuju karena mereka itu masih rentan dengan umur, karena pada yang kita tahu itu proses vaksin itu dia ada menimbulkan gejala contohnya demam,
atau itu yang bisa bergelut-gelut sampai pada minggu sampai dari dia punya efekasi daripada vaksin dari anak 17 sampai bawah. Kita setuju jika ada anak-anak yang usia di bawah 17 tahun itu harus divaksin, karena mengingat dengan kondisi juga di saat sebelum vaksin yang ada terjadi apa-apa, dan atau mengingat bahwa efek samping vaksin itu sangat berat untuk punya imun tubuh sendiri. Jadi menurut beta untuk anak usia di bawah umur itu sebaiknya yang usah divaksin. Selain anak-anak, program vaksinasi ini juga sekarang sudah diberlakukan per ibu-ibu hamil yang ada di kota ini. Seperti tadi Anda sudah sampaikan dari bahwa sejak awal memang ibu hamil tidak diizinkan untuk divaksin. Disebabkan karena belum ada data yang bisa dipertanggungjawabkan secara internasional ya, dan oleh karena itu maka ketika itu ibu hamil belum diizinkan untuk divaksin, sambil para ahli kesehatan melakukan penelitian, mengkaji, dan alhamdulillah puji Tuhan kemudian ada data yang menunjukkan secara ilmiah bahwa ibu hamil juga bisa divaksin tanpa efek samping apapun, dan bahkan dia bisa meningkatkan imunitas ibu hamil dan melindungi ibu dan janin yang ada dalam kandungannya. Saya kira itu, dan oleh karena itu kepada seluruh pihak, masyarakat di Kota Ambon khususnya, mari kita mendukung program vaksinasi ibu hamil ini, karena ini sangat baik untuk melindungi ibu hamil dan juga janin yang ada dalam kandungan. Katong selaku masyarakat kota harus mengapresiasi semua usaha yang katong pemerintah kota Subiking supaya katong bisa terhindar dan terbebas dari COVID-19 ini. Harapan pun disampaikan oleh ketompung masyarakat kota terkait program vaksinasi ini. Masyarakat menyadari bahwa vaksin ini sangat penting, sehingga demikian usaha pemerintah untuk mentiadakan vaksin di Indonesia, khususnya di Maluku, bisa selesai. Mungkin harapan kita sebagai masyarakat ketika divaksin mungkin anak-anak terbebas dari COVID begitu. Kalau bisa sih, kalau vaksin itu sesuai hak ya. Kalau ada yang mau divaksin ya silakan, kalau tidak jangan dipaksakan. Kalau bisa dihapuskan lah
mati setengah mati masyarakat. Harapan saya terkait vaksinasi pemerintah ini semoga cepat selesai ya dan memenuhi syarat juga. Harapan saya agar corona ini tidak ada lagi dan di sekolah seperti biasa. Kangen sekolah kan, Seng? Kangen. Mari kita saling membantu bersama pemerintah kota ini para mendukung program vaksinasi yang pemerintah kota bikin. Harapan juga disampaikan oleh Katompung pemerintah kota dan juga pihak-pihak yang mendukung program vaksinasi ini. Mari kita dengan kondisi pandemi ini sudah mulai melandai. Yang pertama adalah protokol kesehatan tetap kita harus kedepankan karena upaya pencegahan yang paling efektif adalah pertama dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, kedua adalah dengan vaksinasi. Oleh karena itu mari kita lakukan vaksinasi dalam upaya untuk bagaimana kita bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita pencegahan terhadap COVID-19 dan juga bisa mempertahankan kondisi daripada COVID-19 yang sudah mulai terkendali dan sudah mulai melandai. Kami berharap masyarakat jangan berpikir bahwa ketika kita sudah melakukan vaksinasi lalu kita aman. Vaksinasi itu memperkuat antibodi kita ketika kita terpapar. Tapi peluang untuk kita terkonfirmasi itu bisa terjadi ketika kita tidak menerapkan protokol kesehatan secara baik dan benar. Yang paling penting dari semua aktivitas kita adalah menggunakan masker dan rajin mencuci tangan. Dua hal ini yang paling penting yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam seluruh aktivitasnya. Dan bagi masyarakat yang merasa bahwa kondisi tubuhnya di hari itu misalnya tidak terlalu baik, sebaiknya untuk tidak keluar rumah dan memilih untuk berada di dalam rumah dan melakukan istirahat, ya, sehingga imun tubuhnya akan lebih baik. Nah, ini yang kami perlu sampaikan kepada masyarakat. Kita harus belajar untuk bagaimana hidup dengan COVID-19. Karena itu protokol kesehatan tetap harus dilakukan. Kita orang berharap ini masyarakat lebih banyak lagi yang datang, sehingga target-target dari pemerintah kota terutama satu provinsi itu bisa tercapai herd immunity-nya ya. Nah, untuk hari ini kita berharap kalau bisa di atas 1.000 orang lah yang bisa vaksin. Di hari-hari berikutnya juga puncak. Makanya di saat kesempatan ini kita mengundang masyarakat ya seluruhnya, mari datang ke lapangan mereka untuk melaksanakan vaksin supaya kita cepat mengejar target. Ini harus diakui bahwa dengan vaksin inilah makanya sekarang dengan keberhasilan vaksin ya, kesuksesan kita dalam melaksanakan vaksinasi ini, makanya sekarang Kota Ambon ini bisa lihat kan hampir tiap hari sudah sangat menurun orang yang menderita terkontaminasi. Ya, jadi ini keberhasilan kita yang harus kita apresiasi, terutama wali kota dan kawan-kawan. Kita menghimbau pada masyarakat supaya secara proaktif mendatangi tempat-tempat vaksinasi, karena vaksinasi ini adalah penting untuk diri sendiri dan juga untuk melindungi orang-orang yang kita cintai. Rencananya berapa hari? Terus dilakukan sampai target terlaksana. Harapannya target terpenuhi dan masyarakat dapat melalui pandemi ini dengan keadaan sehat. Oke Mas Saudara semua, kali ini beta ada
di Tribun Lapangan Merdeka. Nah, kali ini beta sendiri, tapi kali ini beta ada dengan Ibu Kadis Kesehatan Kota Ambon. Nah, seperti apa untuk punya himbauan dan harapan kepada masyarakat Kota Ambon untuk mensukseskan vaksinasi di Kota Ambon ini? Ini dia, katong tanya Tuan. Ibu, mungkin ada himbauan dari Ibu selaku Kadis Kesehatan Kota Ambon sendiri terkait dengan vaksinasi yang dilaksanakan oleh pemerintah kota, terkhususnya Dinas Kesehatan di Kota Ambon ini, masyarakat Kota Ambon. Oke, terima kasih Bapak Saudara semua. Katong sementara menggelar selebrasi vaksinasi yang mulai dibuka dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 14 Oktober ini. Mari katong manfaatkan kesempatan ini, katong beramai-ramai melakukan vaksinasi untuk katong bisa mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok dari masyarakat di Kota Ambon. Katong sekarang COVID sudah mulai melandai, Bapak Ibu sekalian, bersaudara. Oleh karena itu katong harus jaga. Pertama, tetap protokol kesehatan. Kedua, katong harus vaksinasi untuk katong bisa tetap dalam kondisi ini, sehingga anak-anak bisa sekolah, perekonomian juga semakin baik seperti itu. Sekali lagi, mari kita ajak katong rame-rame datang lalu katong vaksinasi. Tidak ada efek samping yang memberatkan dan semua vaksin yang digunakan itu halal dan aman. Nah, demikian Bapak Saudara semua, itu dia. Tadi ada ketemunya Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon punya himbauan kepada masyarakat Kota Ambon. Semoga vaksinasi kali ini akan sukses. Semoga program vaksinasi ini dapat berjalan dengan lancar dan katong bisa mencapai target herd immunity di kota ini. Yang pasti, pemerintah juga mesti dengar katong punya masyarakat yang terdampak dari program vaksinasi ini. Jangan cuma sekedar percapai target, tapi saya mau tahu deng apa yang jadi keluhan dari masyarakat. Oke Pak Saudara semua, demikian katong punya program Mulu Kata Bos. Beta, Acim dan seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini mengucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa.